Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Yoga. Di sini kita akan belajar kembali mengenai kelas pemrograman untuk melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin yang telah membahas mengenai pengenalan Excel. Sekarang kita masuk kepada Excel perhitungan arah kiblat. Tapi sebelum kita masuk kepada perhitungan arah kiblatnya, saya memberikan pengantar sedikit. Jadi, untuk memasukkan rumus Excel, di Excel, masukkan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Nah, misal penjumlahan antara 23, 45, 65. Nah, penjumlahan sama dengan ini ditambah sama 45, ditambah sama 665. Enter. Hasilnya 733. Nah, ada juga menggunakan sum. Sama dengan, pokoknya intinya setiap mengawali rumus atau ingin perhitungan di Excel harus diawali dengan sama dengan. Sum, di blok aja dari atas sampai ke bawah. Tutup, enter. Nah, dan jika tidak ada sama dengannya, maka Excel akan membuatnya sebagai angka. Posisinya nanti akan di sebelah kanan dan dibaca sebagai kalimat. Posisinya di sebelah kiri. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada rumus Excel, perhitungan Excel arah kiblat. Sini saya sudah menghitung dengan titik koordinat MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, dengan menggunakan rumus dari Pak Izzuddin. Nah, oke, kita masuk pada perhitungannya. Arah kiblat Masjid Agung Jawa Tengah. Oke. Kita masukkan datanya dulu. Data. Di sini data dari arah kiblat itu bintang Ka'bah, bujur Ka'bah, bintang tempat, sama bujur tempat. Nah, kita besarkan biar pas. Nah, oke. Nah, di Excel itu menghitungnya dengan derajat. Kita buat derajat menit, detik. Dan satu lagi desimal. Untuk menghitung perhitungannya menggunakan desimal. Masukkan datanya 21 derajat, 25 menit, 20,94 detik. Ini posisinya di sebelah kiri, berarti Excel membacanya sebagai kalimat. Maka ganti dengan titik. Nah, 39, 49, 19, titik 38. Min 06 derajat. Kenapa kalau saya kasih min 6 derajat, min 59 derajat? Karena biar hasil yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika hanya di 6 saja dikasih min, maka nanti hasilnya akan beda di desimalnya. Oke, lanjut, 10 derajat, 26 menit, 35,04. Nah, data masuk, kita buat desimal dari derajatnya dulu. Sama dengan setiap awalan dimasukkan sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60. Karena ingin mengubah ke derajat, maka menit ini dibagi 60.
ditambah sama detik dibagi 3600. 3600 ini karena setiap per 1 derajat itu 360 detik. Enter. Nah, tinggal tarik ke bawah atau klik 2 kali di pojok, bagian pojok. Nah, sudah. Oke. Setelah kita mendapatkan data dari perhitungan arah kiblat, kita masuk kepada perhitungannya. Kita mencari jarak bujur atau nilai C. Oke. Nilai C. Nah, di sini untuk mencari jarak bujur atau nilai C, itu bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah. Nah, untuk rumus yang ini tuh rumus untuk wilayah Indonesia. Dan untuk rumus yang bujur tempat sama dengan bujur timur, bujur tempat sama dengan bujur barat ini, itu rumus untuk wilayah global. Oke, kita masukkan dulu untuk rumus yang Indonesia. Sama dengan bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Enter. Kemudian kita cari, setelah dapatkan itu kita cari sudut kiblatnya. Sudut kiblat. Di sini rumusnya tan Q sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin C atau jarak ini tadi yang kita cari dikurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Kita masukkan sama dengan degrees. Untuk mengawali rumus sin cos tan harus diawali dengan degrees. Nah, dan setiap tan sin cos tan itu kok berada di sebelum sama dengan, maka nulis di aksernya itu ada tambahan A-nya, atan. Tan, terus masuk ke rumus, tan lintang tempat, tan. Sebelum masukkan lintang tempatnya, itu kita harus masukkan radians dulu. Radians, baru masukkan nilai lintang Ka'bahnya. Lintang Ka'bah ini kurung tutup 2 kali, dan radians, dikali dengan cos lintang tempat. Cos sama radian lintang tempat ini tutup 2 kali dibagi sama sin C. Sin radian sama jadi tadi nilai C 70 sekian kurung tutup 2 kali dikurangi sama sin lintang tempat. Sin radian lintang tempat kurung tutup 2 kali dibagi sama tan C. Tan radian C. Kurung tutup sampai tanda ini yang di sini itu selesai. Nah, habis. Enter. Hasilnya ini 24, sekian. Nah, sekarang kita mencari azimut kiblatnya. Azimut kiblat atau UTSB. Azimut kiblat. Rumus azimut untuk wilayah Indonesia itu ini. 270 ditambah sudut kiblat. Sama dengan 270 ditambah sudut kiblat ini. Nah, enter. Kenapa kok kita mengambil 270? Karena nilai azimut yang kita cari itu dari UTSB, utara ke timur, ke selatan, ke barat. Nah, yang kita cari itu nilai dari sudut kiblatnya. Karena kita posisi bujur tempat wilayah Indonesia itu di sebelah sini, dan Ka'bah itu, Mekah itu di sebelah sini. Jadi posisi bujur Ka'bah itu di sebelah kanan, sebelah kanannya Ka'bah. Nah, karena sebelah kanan Ka'bah, maka kita itu mengarahnya ke barat.
ke baratnya. Maka dari itu UTSB ini utara, timur, selatan, barat. Barat karena nilai ini positif, maka dari barat ini mengarah ke kanan. Kalau nilai yang sudut kiblat ini negatif, maka mengarahnya ke selatan atau ke bawah. Oke, itu. Nah, sudah selesai. Kita ubah nilai ini kepada nilai derajat, menit, dan detik. Sama dengan if ini untuk logika. Logika teksnya apa? Jika ini itu lebih kecil dari 0, maka nilainya negatif. Jika tidak, maka positif. Kita tutup logikanya. Koma. Teks. ABS. Absolut. Karena nilai positif dan negatifnya terwakili oleh if ini, maka absolutnya nilai ini dibagi dengan 24. Kurung tutup. Koma. Formatnya itu seperti apa? Format teks yang kita inginkan itu seperti apa? Karena kita inginkan formatnya itu derajat, menit, dan detik, maka kita ketik H, terus simbol derajat, insert. Oh, nggak bisa, kita ngambil dari sini aja, dari Excel, dari Word. Nah, kita masukkan ke sini. Spasi, menit, tanda petik 1, spasi lagi, S, titik 00. Kenapa kok ada 00? Karena untuk memasukkan nilai di belakang koma. Tanda petik 1 2 kali, baru spasi dan kurung tutup. Petik 2. Kurung tutup, enter. Ini kurang 1. Value. Berarti ini ada yang salah. Oh, di sini. Nah, ya ada 8. Kita sesuaikan dengan kolomnya. Kita buat rata kiri. Nah, bentar. Klik 2 kali. Sudah selesai. Nah, jadi perhitungan ini itu sudah cukup untuk wilayah Indonesia. Menggunakan perhitungan ini saja. Dan untuk wilayah globalnya, ini kita tambahin lagi, kita ubah ke wilayah global. Kita tambahin rumusnya. Oke. Kita ubah rumusnya sama dengan jika bujur tempat jika bujur tempat itu lebih besar daripada 0, di sini bujur tempat itu lebih besar daripada 0, maka ke kanan. Lebih besar bujur tempat lebih besar daripada 0. Kita pakai dua logika dan if n. Jika bujur tempat lebih besar daripada 0, maka di sebelah kanan, dan bujur tempat itu lebih besar dari bujur Ka'bah. Kita tutup logikanya, maka bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Koma, if n lagi, yang bawahnya, jika bujur tempat lebih besar dari 0
dan bujur tempat lebih kecil dari bujur Ka'bah, tutup logika, maka bujur Ka'bah dikurangi dengan bujur tempat. If n lagi. Untuk yang bujur tempat sama dengan bujur barat. Jika bujur tempat itu lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0, karena bujur barat itu negatif, maka ke sebelah kiri lebih kecil daripada 0, dan bujur tempat ini lebih besar dari titik balik Ka'bah. Titik balik Ka'bah itu ini, min 140 derajat. Lebih besar dari bujur Ka'bah, maka posisinya nanti di sebelah sini. Bujur Ka'bah dikurangi 180. Untuk 2 kali, maka bujur Ka'bah dikurangi dengan bujur tempat. Jika tidak, 360 ditambah bujur tempat dikurangi sama bujur Ka'bah. Kita kurung tutup sampai selesai. Enter. Nah, 24, 70. Untuk yang sudut kiblat ini tetap. Yang kita rubah itu arahnya. Arah. Masukkan ke arah ini. Bujur tempat lebih besar dari bujur Ka'bah atau bujur tempat lebih kecil dari titik balik Ka'bah, sama dengan arah barat. Sama dengan if or bujur tempat ini lebih besar dari bujur Ka'bah atau bujur tempat ini lebih kecil dari titik balik Ka'bah dikurangi 180. Itu logikanya. Maka barat. Jika tidak, timur. Tutup kurung. Enter. Nah, barat. Oke, untuk sekarang kita yang utara atau selatan. Sama dengan jika nilai ini, pakai if dulu, jika nilai ini lebih kecil, positif kan, lebih besar daripada 0, maka utara. Jika tidak, selatan. Nah, oke, kita sudah dapat untuk arahnya. Sekarang untuk azimut. Azimutnya kita ubah juga. Selanjutnya nilai azimut sama dengan if jika nilai ini sama dengan timur, maka 90 dikurangi sudut kiblat. Jika tidak, 270 ditambah sama sudut kiblat. Kurung tutup. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai untuk perhitungan arah kiblat global. Misal kita ubah nilainya, nilai dari lintang tempatnya, karena perhitungan arah kiblat itu tinggal mengganti data ini, nilai tempat dan bujur tempatnya. Kita
ganti ke nih Maroko. 34 derajat 2 menit. Lintangnya 34 derajat 2 menit. So, ini 6 derajat 51. Otomatis nilainya itu akan berubah. Nah, jadi di Maroko arah kiblat itu arah kiblatnya dari arah timur ke selatan, ke sini. Ke selatan. Karena bujur tempat dari Maroko itu lebih kecil dari bujur tempat Ka'bah. Maksudnya di sini. Maka arahnya ke timur. Karena tadi kita dari posisinya kan di sini. Indonesia itu di sebelah kanannya Ka'bah, maka mengarahnya ke barat. Karena dia posisinya di sebelah kirinya Ka'bah, maka mengarahnya ke timur. Itu seperti itu. Nah, mungkin cukup itu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan ketiga membahas mengenai postur kiblat atau awal waktu sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.